Pas capek banget.
Tiga doang buat ini biar gak berapa. Mas, lu nama gue di bawah itu buat aku senang. Gue ngasih gak soalnya sama tiga. Oh iya iya. Kamu yang filter ini bisa pakai nggak boleh. Gelap. Itu dia di tempat dia. Baik, kita mulai ya. Kita kuliah kita pada siang hari ini. So this will be the last untuk mainstream theory. So next week supposed to be kita akan belajar tentang critical theory. So tapi critical theory probably is not going to be tidak akan sedetail dengan mainstream theory ya. Because we don't have time to study all. We're supposed to be happy for that. That's very honest. Baik teman-teman, di pertemuan sebelumnya silakan Anda nonton rekaman uh, pembahasan tentang hegemonic stability theory. Di pertemuan sebelumnya, di kelas kemarin, kita membahas tentang apa itu hegemonic stability theory sebagai sekilas saja buat teman-teman semua. Jadi, hegemonic stability theory ini menurunkan tiga teori utama dan masing-masing teori menurunkan tiga turunan teori. Di pertemuan kemarin kita belajar tentang classical HST, kemudian neoclassical HST dan neo HST. Classical HST menurunkan tiga teori, yakni hegemony and power cycles, benevolent hegemony theory, realist HST, and neoclassical HST menurunkan tiga turunan teori, yakni global financial governance, which is yang akan kita bahas pada hari ini, trade liberalization and multinational corporations. And the last one will be neo-HST, di mana menurunkan tiga turunan teori, yakni soft power and hegemony, hegemonic decline theory, and securitization and hegemony. So, I hopefully these two parts kita selesaikan hari ini ya, neoclassical HST. So, therefore next week we bisa pindah pada pembahasan critical theory. So, don't worry too much because orangnya nggak banyak di dalam HST. Jadi teoris dalam HST itu sedikit orangnya. Berbeda kalau yang paling banyak itu neopolitical economy sama constructivist. Itu orangnya banyak. Be, supposed to be very fast. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan pada neoclassical hegemonic stability theory. Nah, hegemonic stability theory, sorry, classical neoclassical hegemonic stability theory itu menurunkan tiga turunan teori utama. Yang pertama adalah global financial governance. Jadi apa yang maksud dengan global financial governance? Basically the hegemons, sorry, jadi the hegemons ini kembali pada negara, satu entiti negara yang memiliki kekuasaan dominasi yang paling besar. Kalau kita bicara tentang ini hubungan internasional ya. Nah, hegemons ini em, sebelum kita membahas lebih jauh, saya pengen bertanya, kalian sudah belajar belum tentang teori kekuasaan, power theory? Sudah belajar? Pernah tidak dapat dari kelas lain tentang, no, that is basically, that's not power theory. Itu Waltz theory itu, Kenneth Waltz. Sudah belajar tentang teori kekuasaan? Belum ya? Senior, mana senior di sini? Jok, sudah belajar bisa. Kekuasaan, teori kekuasaan sudah. Tapi pernah dapat.
Pernah di kelas mana? Oke, di kelasnya beliau. Apa yang dipelajari di situ tentang kekuasaan? Lupa. Fair enough. Nah, by the way, kalau kalian nanti di kelas lain mendapatkan atau ada membahas tentang kekuasaan, mungkin kalian bisa meminta untuk lebih penjelasan lebih detail ya tentang what is basically teori kekuasaan, ya. Apa yang disebut dengan power atau kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi menjadi hard power dan soft power. Secara garis sederhananya ya, apa yang dimaksud dengan hard power? Jadi kalau di dalam perspektif hegemonik itu bisa diambil dalam kita bisa mendominasi, negara bisa mendominasi atau hegemon ya bahasa kerennya itu hegemoni. Tapi bahasa mungkin trennya adalah mendominasi. Jadi kita bisa mendominasi suatu negara itu bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah kita bisa mendominasi mereka dengan memaksa mereka untuk patuh. Ya, this is called uh, hard power atau hard hegemony. Ya, for instance, kalau mereka punya kekuatan militer yang besar, kekayaan yang besar, dan mereka mengatakan you harus tunduk pada ya, keputusan mereka. Nah, itu yang disebut dengan hard hegemony. Nah, ada yang disebut dengan soft hegemony. Negara yang tidak pernah sebenarnya memproklamirkan bahwa dia memiliki uh, kekuatan, tetapi secara alamiah negara itu tunduk pada negara tersebut. Sama dengan kalau kalau di dalam politik nasional ada orang yang tidak mendapatkan jabatan di dalam apa namanya itu kekuasaan secara jabatan dia nggak berkuasa tuh, tapi orang tunduk pada orang ini. Siapa biasanya? Siapa biasanya? Banyak ya. Ada nggak tokoh secara nasional yang Anda lihat sebenarnya dia nggak berkuasa tapi tidak punya posisi tapi orang-orang tunduk pada orang ini? Anda nggak tokoh yang Anda lihat, Anda for you, you think that oh saya eh, apa namanya admire orang ini terus saya mau mengikuti orang ini. So that once basically ada orang yang seperti itu maka orang tersebut sebenarnya punya soft power. Usually soft power itu adalah orang-orang yang punya followers. Ya, jadi kalau kalian punya followers Instagramnya banyak atau TikToknya mungkin kalian punya soft power kali ya. Yang soft game. Dia buat Mm-mm. dengan negara kecil ini, tapi secara nggak langsung bisa negara kecil Iya, untuk sure. Apa contohnya? Dia bukan negara terbesar, tapi orang tunduk pada negara tersebut. atau ASEAN sama Singapura. ASEAN? Apa Singapura? Maybe not really. Indonesia di ASEAN. Itu bisa jadi contoh. Dia tidak mengatakan saya siap berperang, tapi you are the biggest market di ASEAN. You main-main habis tahu. Nah, that is called soft power. Tapi untuk bisa menggunakan soft power itu, you harus tahu diri bahwa saya punya soft power. Ya, so that is a good example. Jadi kalau kita lihat global financial governance, the hegemon's role in shaping global financial system and institution. Jadi hegemon ini adalah negara yang memiliki hegemoni, mampu membentuk sistem global, sistem keuangan global dan kelembagaan keuangan. Siapa contoh apa contoh misalnya kelembagaan global, kelembagaan keuangan global seperti World Bank, IMF, UN. Siapa negara-negara besar yang mampu membentuk lembaga ini? Dulu kan lembaga ini nggak ada, baru kemudian muncul lembaga ini.
Ya, selain itu ada lagi yang bisa memberikan contoh. Kalau kita lihat mungkin yang paling have I ever explained to you the difference between World Bank and IMF? Perbedaan Bank Dunia dengan IMF, tahu perbedaannya? Kalau World Bank itu tugasnya dia itu untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang belum berkembang. Jadi negara-negara yang ingin maju. Kalau IMF itu memberikan bantuan dan pinjaman kepada negara-negara yang memiliki masalah keuangan. Iya, kayak krisis keuangan. Dia bisa maju tapi punya krisis keuangan. Paham nggak perbedaan? Jadi kalau World Bank dia negara yang mau berkembang atau negara miskin berkembang yang ingin maju. Itu tugasnya World Bank. Kalau IMF tugasnya dia berikan pinjaman dan bantuan kepada negara yang mengalami krisis keuangan. Do you understand what I mean? Jadi dia hanya kasih pinjaman kepada negara yang punya krisis keuangan. Apakah dia maju, negara yang sangat maju, asal dia punya krisis keuangan, diberikan pinjaman. Tapi kalau World Bank dia nggak memberikan pinjaman kepada negara yang sudah maju. Dia berikan pinjaman kepada negara yang ya miskin, berkembang, mau maju. That is basically World Bank. Dan ada juga World Development Bank. Ada yang pernah dengar IDRD, Asian Development Bank. Sama dengan World Bank, tapi dia core-nya itu hanya di Asia. Nah, ini contoh-contoh lembaga internasional yang dibentuk oleh hegemon. Hegemon itu negara yang paling kuat. Kemudian, ya seperti contoh tadi saya sebutkan IMF dan World Bank, trade liberalization. Jadi hegemons ini, perannya hegemons ini bertugas untuk mempromosikan perdagangan global dan keterbukaan ekonomi. Kenapa dia harus mempromosikan? Hegemons ini harus mempromosikan yang disebut dengan perdagangan bebas dan global trade. Karena dia sudah kaya, dia pengen berdagang dengan siapapun, dia pengen menjual barangnya. Dia kaya, ini negara kaya ya. Ya kan kalau kaya berarti dia bisa produksi banyak. Dan hasil produksinya itu harus bisa dia jual ke negara lain. Therefore, that is the reason why mereka mempromosikan disebut dengan global trade, perdagangan global. Dan biasanya keterbukaan ekonomi, kemudian free trade. Coba kalau kalau negara menengah, negara em, apa namanya itu miskin, pasti preferensi perdagangannya adalah tertutup, buka tutup. Ada yang dia buka, ada yang dia tutup. Biasanya dia protektif tuh ininya, marketnya. Kemudian multinational corporations. Jadi kalau misalnya di dalam essay Anda nanti Anda membahas tentang particularly company itu boleh ya. Misalnya hubungan kerjasama Indonesia dengan China, case study-nya adalah eh, Wuling EV, let's say. Itu boleh ya. Nah, hegemons, kalau kita bicara tentang Asia ya, siapa hegemons di Asia? Cina ya. Kalau di dunia siapa hegemons di dunia? USA. Nah, kalau multinational corporation, hegemons bertugas untuk mendukung multinational corporations dan global supply chains. Itu kalau Anda lihat Amerika Serikat, dia sangat mendukung perusahaan-perusahaan dari Amerika untuk global expansion. Nah, jadi the hegemons mendukung ekspansi dari perusahaan multinasional untuk menjaga dominasi ekonomi mereka dan menggunakan global supply chain atau rantai pasok global dan investasi ya untuk mencengkram ya negara-negara yang akan ikut pada dominasi kekuasaan mereka. So, I kasih you uang, I kasih you investasi, I berdagang dengan you, saya bawa misalnya perusahaan negara saya ke negara ini, ke negara Anda, itu bukan karena I'm willing to help you, no, but saya pengen Anda tunduk kepada saya.
Oke, paham ya? Oke, sekarang kita pindah ke, ada yang kurang jelas di bagian ini? All clear? Oh, you pretend to clear. Kemarin ada yang bertanya ya. Oh my God, where is it go? Is it go? Your screen is pause. Jadi kemarin ada yang bertanya, kalau saya tanya di kelas, misalnya ada berapa sih jenis hubungan antar negara? Ada kan Anda belajar tentang unipolar, multipolar, bipolar, ya. Ada berapa? Multilateral, ada berapa kira-kira yang you tahu? How many that you, berapa yang Anda udah dapat di kelas lain? Diplomasi. Ada berapa? Kalau di kelas ini kan Anda udah dapat tiga ya sebelumnya ya. Unipolar, multipolar, bipolar. Ya. Di kelas lain apa yang you dapat? What kind of theory you get? Ada berapa? Berapa Muhammad Syakir? Mau Sagi berapa? Kami dapat. Nah, Amin lagi another class. Cuma itu tiga itu. Apa Ragil? How many? Hah? Cuma itu. Yang lain? Just how many? Hah? Cik, cik, cik. Jadi ada beberapa model dalam hubungan internasional tuh. Model interaksi negara ya dalam hubungan internasional. Jadi ada 13 hubungan ya. Ada yang disebut dengan unilateral. Unilateral itu sederhana. I don't care any other country, semua mau gue.
Ya, ibaratnya itu dalam bahasa kasarnya mungkin selfish state, a very selfish state. Kalau saya nggak mau ikut perjanjian, mau apa? Kalau saya mau kasih sanksi dia, ya mau apa? Biasanya yang unilateral ini adalah negara-negara yang hegemon. Coba you miskin hegemon. Nah, kalau unilateral, mainstream teori yang sangat mendominasi itu pasti realis ya. Udah pasti realis. Kemudian bilateral. Bilateral itu hubungan antar dua negara. Jadi kalau misalnya kita lagi pembicaraan bilateral nih, itu artinya pembicaraan dua negara. Kemudian multilateral. Ya, kalau multilateral itu melibatkan lebih dari dua ya. Jadi dia bisa negara, bisa juga aktor non negara. Itu multilateral. Dia bisa negara misalnya dengan IMF, bisa negara dengan ASEAN, ya. Itu modelnya bisa negara dengan WTO dan sebagainya ya. Jadi tidak membatasi hanya pada negara. Beda kalau bilateral. Bilateral itu harus negara dengan negara. Kemudian plurilateral, plural, banyak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan plurilateral? Jadi dia bisa modelnya eh, grup dengan grup, grup dengan grup, misalnya ASEAN itu kan grup. Grup misalnya melakukan negosiasi dengan G20, G7 atau ASEAN dengan Anda pernah dengar ASEAN plus 3. ASEAN plus 3, ASEAN plus 3 itu ASEAN ditambah Jepang, Korea dan Cina. Itu disebut dengan ASEAN plus 3. Ya, jadi ASEAN plus 3 itu modelnya bukan multilateral, tapi dia plurilateral. Ya. Modelnya juga misalnya Indonesia dengan APEC, kemudian ada lagi organisasi lain dan sebagainya. Kemudian regional, regional itu ASEAN. Jadi dia memiliki kerjasama yang dibatasi secara geografis. Kerjasama regional berarti kerjasama ASEAN. Kerjasama Asia Pasifik berarti regionalnya Asia Pasifik. Kerjasama Latin Amerika berarti regionalnya Latin Amerika. Nah, jadi nanti kalau Anda ikut rombongan, em, ada yang kemarin ikut G20 di Bali. Aduh, sebagai apa? Caranya gimana? Oh, iya. Itu banyak ya. Banyak. Oh, kalau saya jadi gimana saya jadi pembicara ini? No, 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 no. Where are you? Oh, di ini ya, ASEAN Bloomberg. Is it online ya, ASEAN Bloomberg? I forgot. Luis doesn't matter. So, biasanya kalau G20 itu dia punya banyak tuh ini program kan, bukan program sih kayak grup-grup negosiasi ya. Jadi ada negosiasi kayak bilateral, multilateral, itu ada roomnya. Room ini room bilateral, ini room multilateral, ini room plurilateral. Itu banyak fase-fasenya tuh. Makanya nanti kalau Anda ada tapi you going to be old ya that time ya. Just because G20 kita kan baru kemarin, jadi kita harus menunggu tuh giliran 20 negara baru Indonesia lagi. So it's like, oh, will you be 40? So maybe after you 40 years old, you join, baru you paham bahwa ternyata yang disebut dengan penjelasan multilateral, bilateral, unilateral, dan plurilateral ini kalau dalam G20 itu ada room-roomnya. Atau siapa tahu, I don't know, maybe Anda dapat rezeki dipekerjakan oleh negara, kemudian ikut G20 berikutnya di mana tahun depan misalnya. It doesn't have to be di Indonesia, it could be somewhere else. Jadi PNS. Kemudian keenam ada yang disebut dengan minilateral. Ya. Apa yang dimaksud dengan minilateral? Jadi geng-geng yang hanya terdiri misalnya dari beberapa negara. Dia nggak membuka diri. Dan dia tujuannya itu spesifik. Seperti misalnya Quad, AUKUS. Pernah dengar AUKUS? Bukan kue kukus ya, AUKUS. Tulisannya gimana, Mas?
Yang kalau nggak salah beritanya tahun 2021 Amerika ada kapal selam tenaga nuklir di Australia kerja sama Amerika, Inggris sama Australia gitu kan ini yang sempat viral. Ya, betul ya. Jadi dia kerjasama antara Inggris, Australia, Amerika. Ya. Kemudian ada Quad. Quad itu India, Jepang, Australia, US. Kemudian ada P3, PS. PlayStation 3, P3 ya. Itu Prancis, UK, US. Indonesia punya nggak? Unilateral. Miss Mafielindo termasuk yang Miss Mafielindo. Hah? Mafielindo. Nggak tahu nggak Enggak. Malaysia, Indonesia, Filipina. Maybe, I don't know what that. Could be. Nanti bisa dicek ya. Ya, Miss. Berikutnya trilateral. Jadi interaksi atau agreements yang melibatkan exactly tiga negara atau tiga aktor. Jadi kalau Anda lihat, saya lupa menjelaskan ya. Kalau Anda lihat di sini tadi, multilateral itu perspektifnya liberal. Kalau plurilateral itu liberal. And kalau regional dia liberal, and minilateral is realist. Kenapa minilateral realist? Biar iya, betul. Biasanya itu berdasarkan pada kepentingan negara tersebut. Dan biasanya itu bergeng mereka. Kemudian trilateral tadi perspektifnya dia liberal, polycentric. Jadi ada yang disebut dengan polycentric. Jadi decentralized governance with multiple centers of power or authority. Jadi pemainnya banyak. Terutama biasanya dia particularly ini kerjasama yang berdasarkan topik. Kayak misalnya SDG, ya, apa, climate change. Itu kan nggak semua negara ikut tuh. Jadi dia particularly itu topik-topik tertentu. Dia bisa negara, bisa NGO, bisa juga private sectors. Nah, nah ini karena aktornya banyak, pasti dia konstruktivisme. Kalau realis, pasti aktornya cuma negara. Dia nggak mau tuh hubungan sama yang lain kalau bukan negara. Kenapa? Karena kembali pada falsafah realis, tidak ada aktor di atas negara. Kemudian multipolar kita sudah pelajari ya. Transnasional. Transnational. Jadi cross border interaction bisa misalnya ASEAN, negara-negara di ASEAN dengan negara-negara di Amerika Latin. Bisa juga dia melibatkan non-state actors, ya, corporations dan NGO. Contoh misalnya Greenpeace Campaign, Amazon Global Operation, and etc. etc. Kemudian modelnya global. Global ini bisa yang kayak kemarin SDG itu juga bisa global. Awalnya itu nggak global. Nanti kalau lama-lama diadopsi banyak, dia menjadi global. Jadi kalau misalnya ada di hanya segmented isunya baru beberapa negara, itu yang disebut dengan polycentric. Tapi kalau misalnya dia yang mengadopsi itu sudah banyak, maka dia menjadi global. Kemudian koalisional, berkoalisi. Ya, jadi koalisi ini modelnya tuh temporer. Apa contohnya? Itu Miss invasi Irak kan koalisi kan yang dimana Amerika Inggris itu kan kayak gabungan terus kan tentara aja cuma buat operasi itu doang kan Yang di mana nih? Yang di yang Irak yang itu Miss Oh, yang Irak. Ya bisa ya. Ada lagi? perang Teluk bisa nggak Miss? Coba jelaskan logikanya. Kalau perang Teluk kan kalau nggak salah kan perangnya itu kan dimulai karena masalah Kuwait sama Irak terus Amerika sama koalisinya ya sebenarnya sama kayak perang Irak cuma tahun 1990 Miss itu gabungan
Amerika, Inggris apa itu menginvasi apa Irak yang di wilayah Kuwait itu. Bisa. Jadi semua jenis perang sebenarnya modelnya koalisi. Perang itu pasti koalisi, nggak ada perang yang tidak berkoalisi. Ukraine, Rusia, ada koalisi perangnya nggak? Ada. Semua perang itu berkoalisi. Jadi nggak ada orang berperang itu, kecuali mungkin Indonesia nanti siapa berperang, berkoalisi sama siapa kita ya. Kan kita bebas aktif. Bisa ya, oke. Terakhir, adversarial. Jadi kompetitif or confrontational interaction between state and actors. Eh, Contoh misalnya setelah perang dingin, ya, dia punya blok-blok sendiri tanpa harus menentukan dengan jelas Anda ikut mana nih. Kalau Indonesia kan kemarin waktu setelah perang dingin kan bilang saya nggak milih ya, saya non blok. Jadi bisa model adversarial itu bisa modelnya kompetisi tapi dia berdasarkan blok-blok. Nah, kalau dia adversarial itu blok negaranya itu hanya negara ya, tidak ada aktor lain adversarial itu. Jadi kalau di dunia itu kan ada blok barat, blok timur, non blok, cuma tiga itu. Nanti kalau misalnya terjadi perang besar lagi, pasti akan perang. Perang itu tidak pernah tidak terjadi, pasti perang. Gak pernah dalam sejarah dunia ini tuh sama sekali tidak ada perang. Perang itu pasti terjadi. Cuma kita nggak tahu kapan. Ya, mau bukti sejak zaman Nabi sebut Nabi mana? Mulai dari kalau kita bicara semua sejarahnya pasti perang sampai sekarang. Sifat manusia itu memang ada bagiannya suka berperang. Bagus di Indonesia nggak suka berperang ya, cinta damai. Mungkin udah capek setelah 350 tahun ya Allah, kelamaan. Udahlah. Sekarang kita lihat pemikir-pemikirnya ya. Robert Gilpin, tokohnya sedikit ya. Robert Gilpin, Stephen Krasner, David Lake, Michael Mastanduno, and then Benjamin Cohen. The very famous one is Robert Gilpin. Bukunya ada di perpustakaan. Kalau kalau anak HI nggak tahu Robert Gilpin itu, aduh, parah. Saya nggak menjelaskan Robert Gilpin ya, karena sudah saya jelaskan kemarin di kelas. Silahkan Anda nonton videonya. Nah, kita lihat eh, main teori dari Robert Gilpin. Pertama, main idenya ada yang disebut dengan nature of hegemony. Jadi Robert Gilpin ini punya pendapat di classical HST, dia juga punya pendapat di neoclassical HST. Nah, kalau di classical HST, nature of hegemony menurut Robert Gilpin itu fokus pada militer dan dominasi politik untuk menjaga stabilitas global. Jadi menurut dia, kalau dalam klasikal HST dia berpendapat kalau pengen jadi hegemon, dia harus kuat militernya. Harus kuat. Baru kuat kalau dia sudah kuat militernya, baru kemudian dia bisa memiliki dominasi politik. You could debating it bahwa tidak selamanya benar, karena ada negara yang memiliki kemampuan militer luar biasa, kayak misalnya Korea Utara, but doesn't have dominance. Ya, so, ada flaws-nya teori ini. Kecuali misalnya kalau kita belajar tentang Amerika Serikat, of course ya, karena dia meliputi political dominance, karena dia kaya, kemudian maju, militernya kuat, baru kemudian dia punya yang disebut dengan dominasi atau hegemon. Kemudian pendapatnya dia dalam classical HST menekankan pada setelah dia sadar diri, dia rubah pendapatnya. Kayaknya bukan militer aja deh, tapi harus punya
economic hegemon. Itu biasa ya, misalnya nih, saya menerbitkan buku misalnya 10 tahun sekarang nih ya, saya punya pendapat. Terus saya terbitkan lagi buku 10 tahun kemudian, saya berubah pikiran. Boleh seperti itu. Kan orang berubah. Dia setelah mendapatkan ilham, wahyu dan sebagainya kan dia keluarkan lagi kan. Jadi setelah dia mengeluarkan teori barunya di neoklasikal HST, dia melihat bahwa harus ada yang disebut dengan economic hegemon atau hegemoni ekonomi. Dan ekonomi hegemon ini harus bisa membentuk kelembagaan atau mengatur perdagangan, keuangan dan investasi. Mau melihat economic hegemon, the real hegemon is Amerika Serikat dengan dolarnya. Everybody trade with dollars. Kemudian kedua, fokus pada ekonomi dan kekuatan politik. Nah, kalau dikasih KHST, dia melihat ya hegemoni itu sebagai politik dan kepemimpinan militer. Nah, setelah dia berubah, sadar diri, dia tambahkan statementnya, menekankan pada kekuatan ekonomi lebih penting daripada kekuatan militer untuk kestabilan global. Kemudian, provision of public goods. Di classical HLT, dia berpendapat bahwa hegemon menyediakan global security. Jadi tugasnya hegemon itu menyediakan disebut dengan keamanan global dan kestabilan global. Although saya tidak sepakat dengan ini ya, karena menurut saya kita boleh berbeda ya, dan biasakan itu menerima perbedaan. Teman Anda boleh itu melihat misalnya dia berpendapat, oh langit itu warnanya ungu, boleh. Dan Anda nggak boleh marah. Ya biasakan itu berbeda pendapat ya. Kalau Anda tidak sependapat dengan pendapat tersebut, tidak usah didengar. Jadikan saja itu sebagai tambahan pengetahuan. Ya. Jadi kita tuh kalau hidup itu jangan terlalu halal dan haram gitu. Ya. Gimana ya, Min? Kalau kita kan kalau dikasih ini halal atau haram nih, kalau dikasih berpikir dia pusing. Bisa haram, bisa halal. Aduh, ribet dah. Ya gitu ya. Menurut saya ada kekurangan flows karena dia kan mengatakan hegemon bisa memberikan keamanan global. Karena menurut saya Amerika Serikat adalah hegemon yang suka banget cawe-cawe dan berperang di mana-mana. Bahkan gak ada perang dia bikin perang sendiri. So I disagree with that. Ini ya pendapat saya. Mohon maaf kepada yang orang-orang realis. Kemudian neoklasik HST dia melihat bahwa oh tidak hanya dominasi militer, politik, tapi harus punya dominasi ekonomi, baru kemudian bisa menciptakan yang disebut dengan kestabilan dunia. Dan kalau misalnya dia punya kekuasaan nih, berarti dia bisa menganjurkan untuk misalnya open trade, kemudian membentuk sistem finansial global. But again, you may agree or disagree, menurut saya, kalau negara itu sifatnya egois, do you think dia membuat sistem itu hanya untuk membuat dia sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri? Atau do you think that dia membuat sistem itu karena dia memang niatnya baik? Kalau Muhammad Sagi kan pasti enggak, karena dia realis banget. Biasanya yang sepakat dengan ini tuh yang konstruktivis. Ya. Kemudian klasikal kemudian keempat change and decline. Menurut pendapat dia di classical HST, decline of hegemons. Jadi decline hegemons itu semua negara yang dulunya hegemons itu pasti ada proses penurunan dia. Kalau dalam hidup manusia itu kan ada fase sunrise, ada fase sunset, ya. Ketika tua itu pasti sunset, sakit sunset pasti.
Tapi kalau usia kalian itu sunset, wassalamualaikum ya. Harusnya kalian di masa seperti ini kan highly productive karena kan masih sehat, engine-nya masih full system tuh, ya. Ya, you never basically merasakan bangun-bangun kok badan saya capek semua ya. Nggak pernah kan? You wait until you 40 akan seperti itu. So, itu udah fase di mana fase dia naik, baru kemudian fase turun. Begitupun dengan politisi. You name it, the biggest politician, the biggest president misalnya yang punya kekuatan luar biasa. Pak SBY masih ingat luar biasanya. Pak Jokowi masih ingat luar biasanya. Masih ingat semua presiden kita. Ada fase di mana beliau very powerful, ada fase turun. Everybody seperti itu. Maka pesan bijak saya adalah berbuat baiklah kepada siapapun. Ya. Sehingga kalau Anda sudah bukan siapa-siapa lagi, ya Anda masih disenangi dan didoakan oleh orang banyak. Ya, dari ustazah, Asmati Mali. Ya. Nah, hegemons itu kalau kita belajar dari sejarah Hammurabi, pernah dengar Hammurabi? Pasti ingat, karena saya mention di pertemuan pertama. Kalau kita belajar timeline history itu, mulai dari sejarah Babilonia, Mesopotamia, ya, kemajuan kebudayaan Irak, Iran, Mesir, pindah ke Eropa, dari Eropa pindah ke Cina, dari Cina pindah ke India, Cina, kemudian pindah ke Eropa, dari Eropa kemudian pindah ke Amerika, kemudian nanti Amerika akan pindah ke Cina. So that is basically the hegemon is always changing. Tidak ada hegemon yang everlasting. Itu pasti akan ada fase perpindahan. Ya, Indonesia bisa someday jadi hegemon. Hopefully ya. Amerika juga hegemonnya udah mulai turun nggak sih Mas? Gara-gara di sini. Ya, Amerika juga sudah mulai turun hegemon. Ya. Semua tidak ada hegemon itu yang bertahan lama. Kebudayaan dan setiap peralihan hegemon itu pasti terjadi peralihan budaya secara besar-besaran. Inggris adalah the biggest hegemons di tahun 1700, 700, 800. Kemudian setelah 1900 pindah ke Amerika. But the hegemons of the UK decline, sudah menurun. Sekarang UK dapat krisis yang very apa ya, susah mereka keluar dari krisis tersebut. Kenapa? Karena nature-nya manusia itu ketika misalnya nih, you are ready in the top, sudah dapat di topnya nih, you are already living in a comfort life. Once you're living in a comfort life, you don't do any work anymore. You think you are already rich. But in other hand, itu kan everyday is competition. Ada orang yang muncul, negara yang muncul pengen maju juga seperti Anda. Karena dia nggak berpikir, enak ya kalau saya maju seperti itu. And then you never realize that there's another country, there's another people basically want my position. Ya, dan Anda terlena dengan itu. That is the reason why the cycling itu selalu ada bawah, ada atas, kemudian turun. Kecuali misalnya dalam fase kita baca business cycle, ada juga power cycle. Ada yang disebut dengan hegemon cycle. Kalau misalnya dia tidak bisa refleksi, memperbaiki diri, dia akan diganti dengan negara baru. Jadi menurut dia, penurunan hegemon ini, hegemon decline ini akan menyebabkan ketidakstabilan. Misalnya Amerika turun nih, kira-kira ketidakstabilan apa yang akan muncul ketika Cina muncul? Dia akan menurun, Amerika menurun, China naik. What could happen? Bisnis dunia jadi pusatnya ke Cina nih. Jadi awalnya yang unipolar itu kan di Amerika jadi Ya. di Cina terus udah nggak pakai Google jadi Huawei atau apa itu. Why would that be chaos? Karena Cina jadi pusat ekonomi dunia jadinya bisnis bahasa Inggris tuh udah nggak dipakai lagi. Jadi lebih pakainya itu bahasa Cina karena ya sekarang kita kalau misalnya ekonomi itu mesti sama Cina gitu. Ya bisa. Ya. Kemudian neoklassikal HSD dia fokus pada ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan
hegemons decline. Dan pasti kalau misalnya dia decline, hegemonsnya decline. Begini, orang tuh mau berteman kalau orang tuh hebat. Secara nature-nya begitu. Tapi once you sudah tidak hebat lagi, orang nggak mau berteman lagi. Ya, negara pun begitu. Kalau dia udah hebat, banyak negara yang mau berteman dengan dia. Tapi once dia sudah tidak hegemon, orang lain akan mencari partner baru. Tapi kalau dalam hidup kalian, kalian jangan terapkan teori ini. Karena bukan. Ini kan dalam perspektif negara ya, nature-nya begitu. Kalau dia cuma mau berteman dengan orang hebat, ya, terus tiba-tiba teman kau yang kau tinggalkan itu dia menjadi lebih hebat, He or she. baik. Berikutnya kita ke Stephen Krasner. So Stephen, PhD-nya dari University of Chicago, buku yang terkenalnya Severity, Organized Hypocrisy. Beliau punya 4 teori utama. Pertama adalah Economic Leadership of Hegemon. Jadi menurut dia, hegemon itu atau negara yang memiliki hegemoni ini bertugas untuk menyediakan stabilitas ekonomi melalui kepemimpinan mereka dalam sektor perdagangan, keuangan, investasi, bukan hanya pada sektor militer. Jadi pendapatnya dia mirip sama pendapatnya siapa tadi yang kita bahas? Gil Gilpin. Kedua, global public goods. Jadi hegemon ini bertanggung jawab untuk memberikan global public goods. Jadi ada yang disebut public goods secara nasional. Public goods contohnya barang milik publik. Kalau barang milik publik itu artinya konsumsi saya tidak boleh mengurangi konsumsi Anda. Hak saya mengkonsumsi satu barang tidak boleh membatasi hak orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Anda kalau pakai jalan, Anda nggak boleh mengurangi hak orang lain untuk menggunakan jalan tersebut. Ya, itu disebut dengan barang milik publik. Ya. Nah, ada barang milik publik tapi secara global. Konsumsi suatu negara tidak boleh kemudian mengurangi konsumsi negara lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Ya. Contoh, misalnya di lautan bebas di Atlantik Pasifik. Siapa yang punya wilayah itu? Nggak ada kan? Bagaimana kita memanage wilayah yang nggak ada? Berarti kita anggap bahwa dia adalah kepemilikan bersama secara global. Siapa yang mau nangkap ikan di Pasifik ke sana tangkap ikan. Ombaknya di sana itu bisa 50 meter. Mau coba? Belum pernah lihat ombak 50 meter kan? Hmm. Berapa lantai bakri itu 50 meter? Berapa lantai? 5 floors maybe ya? 5 lantai. Can you imagine? Satu gedung 5 lantai, ombaknya datang. Ya, jadi dia menyediakan seperti misalnya stable international financial system, kemudian pasar yang terbuka, keamanan internasional dengan eh, memastikan stabilitas dan sistem global yang sesuai kehendak mereka. Kemudian unilateral action. Jadi karena dia hegemon, dia bisa unita, unita, susah banget unilateral. Masih ingat apa unilateral? Ya, karena dia hegemon, dia yang paling berkuasa, ya mau dia, ya kan? Amerika mau dia. Jadi hegemon bisa bertindak unilateral untuk menjaga keteraturan, menjaga adanya keseimbangan kekuasaan untuk mempengaruhi negara lain. Ya, you behave ya, lu jangan macam-macam.
Ya, ini kan Amerika bisa begitu tuh. Dan menegakkan sistem internasional dan peraturan internasional terutama dalam sektor ekonomi. Kemudian keempat, decline of hegemons. Jadi Krasner berpendapat bahwa ya sama dengan pendapatnya Gilpin ya. Kalau misalnya hegemon itu sudah turun, kekuatannya pasti akan terjadi chaos dalam sistem internasional. Karena tidak ada satu negara yang bisa mengatasi kekacauan ekonomi global tuh. Tidak hanya satu negara, berarti harus memang ada pemimpin. You may agree or disagree ya. Berikutnya, David Lake. Mungkin David suka ke danau kalinya, makanya Danau Sunter. Jadi Lake, David Danau ini suka ke danau. Gara-gara Carline. Jadi beliau dari Cornell University, PhD-nya, kemudian mengajar di Universitas Bakri, California ya, San Diego. Teori yang paling terkenal beliau adalah hierarki dalam hubungan internasional. Kemudian ada 4 ide utama. Yang pertama hierarki dan leadership. Jadi hegemon, karena hegemon itu kan hierarki paling tinggi ya. Jadi hegemon itu punya peran untuk ya melalui hubungan hegemon itu punya peran untuk membuat hubungan internasional itu sifatnya hierarkial, bersusun-susun. Sebenarnya agak mirip kalau kita bahas dependensi teori. Ya kan? Masih ingat kan? Ada CC, CP, PC, PP. Ya, itu kan sebenarnya hierarkial, tapi berdasarkan kemampuan ekonomi. Ada ada hierarkial yang berdasarkan pada kemampuan militer. Ya. Kemudian power foundations. Jadi menurut dia ekonomik dan dominasi ekonomi dan militer itu memampukan hegemon untuk menciptakan stabilitas. Jadi memang negara itu kalau mau dia hegemon dia harus punya 2 aspek kalau pendekatan neoklasikal HST ya. Pertama dia harus punya kemampuan militer, kedua dia harus kaya. 2 itu. Kemudian legitimasi and consent. Dia harus punya kekuatan yang legitimate ya dan harus consent. Apa artinya consent? Sepakat ya. Jadi stabilitas itu bergantung pada negara yang memiliki kekuatan yang rendah ini menganggap bahwa memang ada hegemon. Iya, paham nggak maksudnya? Dan bayangin misalnya presiden, dia kan hegemon, presiden adalah hegemon terbesar, tertinggi di negara kan. Tapi kalau rakyatnya nggak mau menerima dia sebagai hegemon, tiap hari demo, turun juga tuh hegemon. Jadi kalau dalam konteks hubungan internasional, sepanjang hegemon ini diakui oleh negara lemah bahwa dia hegemon, ya maka bisa terjadi keteraturan. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mengakui Amerika sebagai hegemon, ya. Kemudian decline and instability. Menurut dia, hegemons itu pasti akan decline dan akan membawa pada kompetisi. Karena kan misalnya nih Amerika decline. Jangan berpikir hanya Cina yang mau jadi hegemon. Pasti ada negara lain selain Cina yang mau jadi hegemon. Bahkan Indonesia mau hegemon. Every country mau hegemon. Cuma kadang-kadang ada yang nggak sadar diri aja. Udah kecil mau hegemon lagi. Ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Michael Mastanduno. I don't know. Mastan, nggak tahu. Beliau dari PhD dari Princeton University. Kemudian
mengajar di Dartmouth College. Beliau terkenal bukunya ini anak HI, tolong ya. Ini buku wajib Anda nih. Udah dengar belum Michael Mastanduno yang menulis textbooknya hubungan internasional? Kalian udah tahu berapa textbook di sini? Textbook itu kayak kitab suci. Tahu kan? Kalau GPI kitab sucinya apa kita pakai? Masih ingat nggak bukunya? BenQ itu kitab sucinya anak ekonomi. Itu politika ekonomi. Jadi Etan Buene Domestika itu kitab sucinya politik ekonomi. Apa kitab sucinya GPI? Robert O'Brien dan Reverend Hill. Uh, Jangan kau membuat aku menjadi dosen yang gagal. Nanti saya wajibkan kalian kalau verbal test wallpaper HP-nya harus Reverend Hill kan? Apa textbook HI? Apa yang textbook yang Anda pakai di HI? Hah? Bukan warna hitam. Pengantar HI dulu. Pengantar HI, Ransom. Buku textbook apa lagi yang you ingat? Highwood, oke, good. Hanya itu, apa lagi? Yang Stan, Paupi, enggak bayi. Oh ya, Paupi. Oh, masih aku Paupi. Yang itu apa? Miriam Budi. Budiarto itu harus dibaca loh. Saya punya bukunya itu buku sama itu 3. Oh, Ya. Sama kalau anak ekonomi, kalau dia nggak tahu Menq itu bukan anak ekonomi namanya. Kalau Anda GPI nggak tahu Ravenhill, nggak tahu Robert O'Brien, bukan kalian nggak pernah kuliah GPI. Ya. Kalau anak HI nggak tahu Mas Mas Tan, I don't know. Ya. Anyways, beliau punya 4 eh, ide utama ya. Pertama, system making and privilege taking. Jadi menurut dia hegemons itu punya kemampuan untuk membuat aturan, pasti ya. Kemudian privilege taking. Jadi dengan hegemonsnya dia punya privilege. Dia bisa mengambil keputusan sesuai dengan keinginan dia, asal dia punya tujuan yang bagus. Tapi bagaimana misalnya contohnya, kan Amerika menyerang Cina bahwa Cina akan menjadi perusak dunia. Where do you know the next hegemons will be the nature of states? Bagaimana kita menentukan satu negara itu sifatnya baik? Kalau dalam realis perspektif, memang negara itu nggak ada moralnya. Gitu. Kemudian kedua, economic and security interplay. Jadi menurut dia, pengaruh ekonomi seperti misalnya perdagangan, investasi, digunakan secara strategis untuk mendukung capaian seperti keamanan bersama dan memastikan terjadinya keseimbangan kekuasaan baik di sektor ekonomi dan keseimbangan dalam dominasi militer. I don't think so. I disagree with that. I don't think hegemons mau ada negara lain yang punya kekuatan militer yang sama. Malah kalau misalnya dia ada kekuatan militer yang besar, dia cenderung menekan. Ya, we could be disagree ya. Pasti Muhammad Saki sangat tidak setuju dengan saya. Kemudian legitimacy and consent. Jadi hegemons itu punya kekuatan untuk menjaga keteraturan, tapi tergantung dari leadership mereka. Jadi kalau negara hegemon itu punya leadership yang bagus, dia punya legitimacy. Jadi kepemimpinan itu harus punya legitimacy. Legitimacy itu pengakuan, saya mengakui Anda pemimpin, tetapi secara natural. Evidence ya, Anda punya dosen banyak kan?
Tidak semua mungkin Anda menganggap bahwa dia dosen. Misalnya nih ya, misal Anda diajar oleh banyak guru mulai dari SD, SMP, SMA dan sampai sekarang kan, sifat legitimasi setiap orang yang Anda lihat itu mengajar di depan itu kan berbeda, ya. That is called legitimacy. Anda mengakui dia sebagai orang yang berkuasa, that is called legitimate. Dan ketika kemudian Anda patuh kepada orang tersebut atau mengakui bahwa saya memberikan legitimasi itu, itulah yang disebut dengan leadership. Begitupun dalam hubungan internasional. Anda boleh memimpin, Anda boleh yang paling besar, tapi saya baru mengakui Anda itu legitimate, ya. Kalau saya mau, berarti kan harus ada leadershipnya. Contoh misalnya, kalau hari ini hegemonsnya adalah Rusia. Which one do you pick? Kalau misalnya ada dua potensi legitimate hegemon ya, misalnya Rusia dan China. Which one do you pick? Kalau misalnya ada tiga pilihan, Russia, China, and US, which one you pick as a hegemon? Siapa yang pilih China? Raise your hand. Just 2%? Just because your boyfriend is Chinese. That's her boyfriend is Chinese, right? So just 4. Siapa yang milih Amerika? Just one? Yang sisanya Rusia. Siapa yang pilih Rusia? Nggak ada. Which one do you choose? Just 2%? Oh, yang lain non-blok. Jadi begitu. Oh gitu ya. Baiklah. Baik. Kan kita nomblok. Iya, non-blok. Kita bisa kepikir. Kemudian 4 ya, adaptability. Jadi hegemons ini harus fleksibel dan ya menyesuaikan strategi mereka untuk mengakomodasi adanya dinamika global. Seperti misalnya ada kekuatan baru yang muncul. Kemudian ada perubahan ekonomi yang terjadi sekarang itu. Kalau misalnya Amerika pengen still become the biggest hegemon, harusnya dia tidak berperang dengan Cina. Karena perang itu pasti akan menghabiskan resources. Nggak ada orang kaya dari perang. Pasti miskin. Nah, jadi kalau misalnya terjadi physical war antara China and US, itu luar biasa itu. Saya langsung pulang ke Sulawesi Selatan jadi petani. Because you bayangin ya, kalau terjadi perang antara Amerika dengan Cina, ekonomi kita pasti jatuhnya luar biasa. You mau beli ini, laptop udah nggak ada. Siapa yang produksi? Habis uangnya. You mau beli apa coba? Udah nggak ada. Apalagi kalau Taiwan diserang juga. Semua chip habis. Siapa yang produksi chip? Udah nggak ada lagi elektronik. Kita nggak bisa lagi pakai ini. Apa namanya? What is it called? Proyektor. Nggak ada, bos. Jadi kita kembali ngajar pakai kapur. Karena kalau negara besar ini hilang teknologinya, mau jadi apa kita? Kalau dia perang, Cina sama Amerika perang, Jepang, Korea pasti ikut. Nggak mungkin nggak. Rusia pasti ikut. Kita kan nonton ya. Cuman bayangin dampaknya pada ekonomi kita. Bayangin mau shopping nih. Ini coba hitung di mall yang bukan buatan Cina. Dan Cina bilang, sorry ya, saya nggak produksi lagi, saya sibuk berperang. Mau beli apa kita? Mungkin mungkin nanti akan muncul ini menjadi kesempatan kita untuk memproduksi barang sesuai dengan Cina. Nenek kau bisa produksi sehari. Itu namanya manufacturing industry. Teknologinya itu harus lama pembentukannya. So that is going to be very big. Nah, menurut dia, jadi kalau dalam menurut dia itu, teori ini, Amerikanya harus adaptable kalau ada kekuatan baru yang muncul. Jangan dimusuhi. Jadikan sebagai partner. Cinta damai. Mana ada kondisi cinta perang. I believe akan selalu terjadi perang ya. Kemudian berikutnya Benjamin Cohen. Kalau udah namanya Benjamin berarti Yahudi pasti.
Biasanya Benyamin itu Benjamin itu nama-nama Jew. Itu di luar ya. PhD-nya dari Columbia University, kemudian Beda. Beliau profesor dari University California, dia terkenal bukunya The Geography of Money and Currency Power. Jadi dia melihat ini kekuasaan tuh didominasi dari sektor currency dan ekonomi. Pertama, role of hegemon sama ya penjelasannya ya. Jadi negara yang dominan ini memiliki peran penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi internasional dan menyediakan barang milik publik serta pasar yang terbuka dan stable currency. Jadi menurut dia memang dalam bukunya ya dia berpendapat bahwa harus ada hegemon karena hegemon ini akan dipakai mata uangnya itu sebagai satu-satunya nilai eh, currency yang dipakai untuk berdagang secara internasional. Dan dia akan stabil. Kalau cuma satu, kalau banyak menjadi tidak stabil. Ini teorinya menurut saya sudah tidak relevan. Menurut saya ya. Kenapa udah muncul sekarang? Bukan lagi mata uang negara. Udah muncul kripto. This is becomes a way too complicated now. Mungkin siapa tahu besok beliau terbitkan buku baru, rubah lagi teorinya. Berikutnya, public goods provisions. Jadi, hegemons ini sama tadi ya, menyediakan public goods, seperti misalnya keamanan, financial stability. Jadi, public goods itu tidak mesti harus barang ya. Dia bisa salah satu hal yang intangible, rasa aman. Sesuatu intangible itu sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Itu yang disebut dengan intangible. Ya, aman. Anda lihat nggak aman? Bendanya enggak kan, tapi Anda rasa aman. Ya. Eh, damai, bahagia, itu semua intangible. Kemudian decline of hegemony sama penjelasannya ya. Jadi kalau sistem menurun pasti akan muncul ketidakstabilan. Kemudian berikutnya institutional leadership, kepemimpinan kelembagaan. Jadi hegemon ini memiliki fungsi untuk membuat kelembagaan internasional dengan kemampuan kepemimpinan mereka untuk memastikan adanya stabilitas dan dominasi. Dominasi. Ada yang merasa di sini hegemon? Oh, gitu ya. Nggak, maksudnya ada yang suka teori ini? Satu orangnya. Oke. Sekarang kita pindah ya. Kita selesaikan semuanya. Karena nggak banyak orangnya. Gampang ini. Berikutnya kita bahas tentang neo-hegemonic stability theory. Bahasa Inggrisnya itu neo HSC. Bahasa Indonesianya HS. Bahasa Sundanya apa? Bentar loh. Coba logat Jawanya apa nih? Nah, hegemonic neo-HSC ini punya tiga turunan teori ya. Pertama, soft power and hegemony. Jadi, menurut dia, hegemon itu bisa menggunakan yang disebut dengan budaya dan nilai untuk mempengaruhi negara lain. Ini nih yang Korea, India, ya itu semua soft power hegemony. Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris sudah mau digantikan menjadi bahasa Mandarin dan bahasa Korea. Ya, kalau Korea Selatan sudah berhasil menghegemoni Indonesia. Bahkan iklan Traveloka orang Korea. Semuanya orang Korea. Semua brand-brand besar kenapa jadi orang Korea semua ininya. DPR. DPR.
Jadi menurut dia hegemonic power itu bisa modelnya soft power kayak budaya, nilai. Nilai itu kayaknya demokrasi itu hegemon ya. Kemudian hegemonic decline theory. Ya, dia melihat bahwa ini teori teori ininya ya, hegemonic decline and global disorder sama tadi penjelasannya. Jadi ketika hegemonic decline teori ini, ketika dia decline hegemoninya, pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, ada ketidakseimbangan dan ada proses transisi karena ada pemimpin baru. Jadi nanti kalau misalnya Amerika diganti dengan Cina, ada proses tuh ketidakseimbangan karena akan ada pemimpin baru. Kemudian yang ketiga, sekuritisasi dan hegemoni. Ya, jadi hegemon ini construct security threats to maintain power. Dia pasti akan selalu membentuk kekuatan militernya dia supaya dia makin besar, supaya dia tetap menjadi hegemon dan melihat ketika ada isu yang berkembang, biasanya itu akan selalu dianggap sebagai ancaman keamanan. Jadi semuanya itu ancaman keamanan. Modelnya mau itu ekonomi, ancaman keamanan ekonomi. Ancaman keamanan pangan, ancaman keamanan. Jadi kalau Anda ketemu sama orang yang selalu bilang, ini ancaman ekonomi pangan, ancaman, berarti mungkin kemungkinan besar beliau ini adalah neo high tech. Orang-orangnya, kita lihat dulu orangnya ya. Siapa yang sudah mengutip Cohen? Tidak kutip Cohen. Ya, Cohen, Robert Cohen, Cohen. Kita bahasakan Cina aja dia Cohen. Ya, eh, dari Chicago, kemudian PhD Harvard, ya, dia terkenal eh, teoris dalam hubungan internasional, bukunya After Hegemony, ya, jadi ini yang paling terkenal. Seumur saya ini bukunya, luar biasa ya. Inilah hebatnya ilmu pengetahuan, Bapak dan Ibu. Udah 20 tahun, 100 tahun, 300 tahun, masih disebut-sebut saja. Jadi empat ide utamanya, pertama, post-hegemonic cooperation. Jadi kerjasama itu akan muncul setelah hegemon ini menurun. Kenapa? Karena akan muncul partner baru, hubungan lembagaan internasional baru, ya, setelah menurunnya hegemon ini. Jadi menurut dia sederhana begini, setelah hegemon ini menurun, akan muncul muncul bentuk kerjasama baru. Misalnya kan Amerika turun nih, kan tadi teorinya ya, kalau dia negara besar kaya, kita kan mau berteman sama mereka. Kalau dia udah turun, kita cari teman baru. Nah, itu akan muncul tuh geng-geng baru, geng pertemanan baru, dan akan muncul kelembagaan baru. Sebenarnya hegemoni teori ini Anda juga bisa pakai dalam politik domestik ya. Anda bisa mau melihat tuh orang-orang yang sudah mau berkuasa. Saya tuh tidak pernah lupa pesan dosen saya ya. Dia saya bilang begini di kelas. Yuk kalau mau jadi orang berkuasa, bertemanlah sama penguasa. Karena kekuasaan itu tidak pernah diraih dengan adil, tetapi diraih karena favoritisme. Menurut beliau ya. Dan sampai umur saya sekarang, ada benarnya juga. Kekuasaan itu dibagi kepada orang yang Anda percaya. Dan supaya Anda dipercaya, Anda harus mendekat sama yang berkuasa. Mau buktinya? Mau bukti? Bukti juga di sini bisa. Pak Jokowi kalau nggak dekat sama PDIP, nggak mungkin jadi presiden.
Jadi kalau kalian mau jadi presiden, mendekatlah sama pemilik partai. Ya, Anda mau jadi menteri nanti, Anda dekatlah sama pemilik kekuasaan. Jadi carilah teman-teman Anda yang Anda bisa jadikan sebagai apa itu namanya? Reaching for power. Kalau Anda suka kekuasaan ya, kan orang beda-beda ya, ada yang suka kekuasaan, ada yang suka drama Korea, ada yang suka uang ya. Kalau suka uang jangan jadi pejabat pemerintah ya, jadi pengusaha. Ada korupsi nanti. Kemudian role of institution atau peran kelembagaan menurut dia, kelembagaan internasional ini menurunkan biaya transaksi, meningkatkan transparansi dan menegakkan norma, mempromosikan trust, kepercayaan dan membuat negara bisa bekerja sama meskipun ada sistem yang anarkis. Jadi beliau ini campuran realis dengan kelembagaan. Kemudian, tiga, interdependence and reciprocity. Apa artinya reciprocity? Jadi, timbal balik. ya, reciprocate itu timbal balik. Jadi ada yang disebut kerjasama, ada yang disebut dengan reciprocity. Kalau kerjasama itu sama-sama menguntungkan. Kalau reciprocity itu ada yang lebih diuntungkan, ada yang kurang diuntungkan. Jadi negara bekerja sama tidak hanya karena model altruisme, tetapi karena adanya mutual benefit. Ya, mutual benefit. Tapi dalam mutual benefit ini ada yang lebih besar benefitnya. Kemudian long term reciprocity, timbal balik jangka panjang, and the expectation of repeated interaction that institution facilitates. Dan adanya interaksi yang akan berulang-ulang fasilitasi oleh negara. Kemudian keempat, dia mengkritik realisme. Ya, No wonder. You also neoclassical. iya, kan boleh kan? Jadi dia men-challenge realis perspektif yang mengatakan bahwa hegemons itu penting dalam keteraturan internasional. Menurut dia bukan hegemon yang penting. Menurut dia yang penting itu adalah lembaga yang ditentukan oleh hegemon. Ya. Jadi menurut dia yang paling penting itu adalah framework internasional dan self interest, kepentingan negara yang ya membuat negara itu mau bekerja sama secara sustain dan dalam sistem yang multipolar. Anda suka Cohen ya? Ini banyak sekali yang kutip. Kalau saya menguji skripsi ini, banyak sekali yang mengutip beliau Cohen. Belum tahu dia tahu nggak Cohen? Nggak. Kenapa ngutip Cohen? Ya karena di jurnal banyak yang kutip dia. Ya Allah. Sama kalau Anda nanti skripsi ya, yang kutip Budi, Sutiono. Siapa Sutiono dan Budi? Berikutnya, Nye. Kohen juga. Iya. Tulis buku sama-sama kan mereka. Iya. Tahu Twitternya. Itu orang Betawi. Nye. Kayaknya. Mungkin dia turunan Betawi kali ya. Jadi udah dijelaskan ya. Beliau dari Amerika, PhD dari Harvard University. Bukunya terkenal The Future of Power ya. Jadi beliau memperkenalkan teori yang disebut dengan soft power ya, and smart power. Jadi kombinasi antara soft power and smart power. Kayak listrik ya, smart power. Pertama punya 4 teori. Saya suka bukunya nih. Yang The Future of Power ini menurutku hebat ya.
Dan dia tuh banyak menginspirasi pemikir-pemikir seperti, aduh siapa lagi namanya ya, yang dari Columbia University itu. Oh, yang rambutnya putih. Kata King, semuanya rambutnya putih. Yang mana ya? Bukan Jeffrey Sachs, yang satunya. Temannya Jeffrey. Yang namanya? Oh, yang gitu. Pada kurang aja, pada bilang ganjar. Gara-gara Ayo lupa namanya. customer. Bukan, bukan, bukan. Bukan. We rarely talk about him karena dia sebenarnya teoris dalam hubungan internasional, bukan GPE. Pokoknya intinya dia bilang begini ya. Menurut dia, ancaman yang terbesar itu sekarang bukan negara tapi pemilik perusahaan IT. Which is very interesting. Nah, beliau ada 4 ide. Pertama, soft power and leadership. Ya, jadi hegemon ini berfungsi untuk menjaga pengaruh global melalui budaya, ya, value, itu semua tuh. Dan kebijakan untuk mempengaruhi ya negara lain ketimbang menggunakan kekuatan kekerasan. Hebat ya, itu. Mau bayangin BTS bisa mempengaruhi di Indonesia ada ternyata disebut BTS Army. Ya Om, itu luar biasa. Band punya army di Indonesia, punya pasukan di Indonesia, dan itu pasukan berani mati. Siapa siapa namanya itu? Yang temannya Ayu Ting Ting yang cowok, siapa namanya? Boy William ya. Dia ngeritik salah satu Korean ya, terus dia sampai di blok. Kan luar biasa arminya di sini. Yung like, Luar biasa itu. Hebat itu mereka. Kedua, smart power. Jadi ada soft and ada smart. Jadi effective leadership yang menggabungkan antara kekuatan militer dan ekonomi dan soft power. Ya, jadi harus digabungkan nih. Yang disebut smart power itu gabungin antara militer, ekonomi, dan value budaya. Jadi you pengaruhi itu semuanya. You takut sama saya, tapi you juga admire sama saya. Gitu deh. Menarik ya. 3, complex interdependence. Apa coba jelasin? Jelasin dong. Betul ya. Berarti negara itu saling berhubungan. Kenapa mereka saling berhubungan? Karena mereka pengen saling menguntungkan. Jadi keamanan dan stabilitas itu dicapai dengan mengatasi ekonomi, sosial, dan ketergantungan politik. Ya, yang bermanfaat bagi semua ya. Jadi ketergantungan yang sifatnya bekerja sama dengan banyak negara ini yang sifatnya itu saling menguntungkan. Kemudian keempat, legitimacy and cooperation. Jadi hegemons ini bertugas untuk menjaga posisi mereka dengan membuat legitimasi. Legitimasi, ingat, ada kata legitimasi. Jadi you boleh hegemon tapi harus legitimate. Artinya diakui, ya. Diakui melalui kelembagaan internasional dalam artian memang posisinya tinggi kayak misalnya di UN dia punya veto dan itu berarti dia punya legitimasi di situ. Kemudian mempromosikan norma dan kerjasama untuk mencapai yang disebut dengan kepercayaan jangka panjang. Ya, dia bagus banget ini pandangannya. Kayaknya banyak dididik dalam hal kebaikan. Mungkin nggak lahir pada zaman perang kali atau tidak melihat begitu banyak atau mungkin sering tinggal di rumah kali ya. kayaknya bapak-bapaknya jarang bilang. That's a good thing. Kemudian John Egan
Berry. Berry. Ikan, berry. You. Lapar ya? Ikan cherry. Berry ini berry-berry ini. Dia suka ikan dan berry. Jadi John ikan berry. Dari Chicago kemudian mengajar di Princeton. Bukunya yang terkenal adalah After Victory. Dia punya 4 ide utama. Institutionalized hegemony. Jadi ikan berry ini menekankan bahwa hegemoni ya established international institution ya bertugas untuk menciptakan kelembagaan internasional, rules to lock their leadership dan membuat kebijakan sehingga mereka menjadi pemimpin terhadap kelembagaan tersebut, memastikan stabilitas, menciptakan sistem yang bermanfaat bagi hegemon dan negara lain. Jadi setelah Perang Dunia Kedua terjadi Perang Dingin dan pemenang Perang Dingin siapa? Amerika. Ya. Jadi setiap terjadinya perang besar akan muncul hegemon baru. Ya. Kedua, share benefits and order. Karena dia tidak menyukai yang disebut dengan coercive dominance, ya, dia tidak sepakat dengan kalau classical hegemon itu kan dia suka coercive dominance, memaksakan dominasi melalui kemampuan militer. Jadi menurut dia hegemon itu harus punya leadership. Jadi hegemon leadership ini harus legitimate dengan menyediakan yang disebut dengan public goods. Public goods di sini intangible ya, kayak security, pasar terbuka, dan encourage other state to participate, ya, mengajak negara lain untuk berpartisipasi. Ya. 4, post hegemonic durability. Begini, ya, sederhananya penjelasan begini. Jadi setelah decline nih hegemon, kan orang cari teman baru kan? Kan ada nih kelembagaan yang kita sudah bikin sebelumnya, misalnya IMF, World Bank dan sebagainya. Ini kelembagaan ini kira-kira kalau misalnya dia ganti hegemon baru, kira-kira dia masih bertahan enggak? Atau nanti dia bisa berubah? Ya. Jadi the liberal international order bisa muncul dan saya bilangnya kelembagaan baru bisa muncul, struktur baru bisa muncul setelah hegemon ini menurun, kecuali jika kelembagaan tersebut masih menganut norma yang normanya masih dianut. Misalnya kayak misalnya mempromosikan perdagangan bebas, ya, demokrasi dan sebagainya, masih dianut tuh norma-norma tersebut. Kemudian keempat, open and rules based system. Jadi hegemon ini kalau dilihat dari pendekatan Eikenberry ini uh, perkawinan realis dengan neopolitical economy dengan perspektif liberal dan sedikit kelembagaan. Hegemons with an open multilateral order, jadi kehubungan antar negara itu harus modelnya terbuka, banyak banyak hubungan yang multilateral, tidak hanya dia bikin geng berdasarkan dengan keinginan negara tersebut, tetapi harus sesuai dengan rules, ya. Hubungan ini, keteraturan ini harus berdasarkan pada rules, kerjasama, dan mengurangi konflik antar negara, dan melihat state see the system as mutual beneficial. Melihat sistem itu, negara melihat sistem itu sebagai hal yang sama-sama saling menguntungkan. Berikutnya, sama ya, Mastan Duno. Sekarang, Michael Mastan Duno ada 4 idenya. Pertama, sorry maaf, system maker and privilege taker. Jadi menurut dia, hegemon ini tidak hanya hegemon not only establish uphold international system. Jadi hegemon ini tidak hanya membuat sistem internasional atau
menjaga stabilitas internasional, sistem internasional, dan norma internasional, tetapi juga mendapatkan manfaat dari mereka. Sistem ini ya, maksudnya mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. Jadi menurut dia system maker and privilege taker ini dalam artian hegemon ini dia membuat sistem yang dibuat ini bermanfaat buat diri mereka sendiri dan untuk negara lain. Kemudian kedua, incomplete hegemon. Apa yang maksud dengan incomplete hegemon? Ya, Cuma yang kayak belum menyuguhkan ya. Apa yang menyebabkan hegemoni yang tidak komplit? Where a dominant power lacks absolute control. Jadi dia dominan, tapi dia tidak memiliki kontrol yang absolut dalam sistem internasional. Biasanya hegemon yang nggak kurang donasi. Jadi partial dominance ini dibutuhkan requires the hegemon to collaborate with other state. Itu juga bisa misalnya dia hegemon tapi dia nggak mau bekerja sama dengan negara lain. Kalau dia mau lama, sustainable, jangka panjang, dan teratur, dia harus bekerja sama dengan negara lain. Ketiga, balancing power and security. Jadi dia melihat bahwa hegemon ini harus punya kemampuan untuk menstabilkan di satu sisi dia harus membesarkan kekuatan atau power mereka, tetapi di satu sisi ingat kan security dilemma, ya masih ingat teorinya? Apa artinya security dilemma? Masih ingat nggak? Siapa yang ingat? Bikin kekuatan itu nanti yang satu itu kayak bingung gimana ya, yang satu juga dong kayak iya Ah, gimana? coba mau bangunnya realis Gimana mau? lagi Apa itu security dilemma, Saki? Muhammad Saki. Saya coba Muhammad Saki dulu. Terus, coba ditunjukkan oleh Saki. Saki Rehan. satu kita memperkuat kekuatan militer kita pasti satu sisi bakal ada negara lain yang masuk lagi. Oke, jadi dia masing-masing berkompetisi untuk memperkuat ya. Nah, ya. Jadi balancing power and security menurut dia, nah hegemon itu memang harus memaksimalkan kekuatan mereka, ya. Tetapi ketika dia memaksimalkan kekuatan dia, dia tidak boleh menciptakan yang disebut dengan security dilemma bagi negara lain. Bisa nggak tuh? Dia maksudnya besar sendiri, yang lain flat aja. Itu yang sebabnya kenapa negara-negara yang punya hegemon ini, dia bilang, kalian nggak boleh punya nuklir power ya, tapi saya boleh. Kemudian, economic strategy in unipolarity. Strategi ekonomi dalam unipolarity. Masih ingat apa yang disebut dengan unipolar? Bipolar, multipolar. Ada berapa model menurut Kenneth Waltz? Ada tiga. Satu, uni. Bipo dan multi. Kalau uni artinya satu. Nah, bagaimana Anda menciptakan yang disebut strategi ekonomi dalam modelnya unipolar? Jadi dia hegemon ini akan membuat kebijakan untuk menjaga posisi mereka dalam sistem ekonomi yang memang desain untuk modelnya unipolar oleh hegemon. Ya, ini dengan menggunakan tools-tools ekonomi kelembagaan untuk mempengaruhi pasar global dan political alignments dengan menerapkan yang disebut dengan dominance. Masih ingat Amerika Serikat selalu menjelek-jelekan Cina. Semua produk Cina itu merusak badan, kesehatan dan sebagainya.
Padahal dia juga begitu. Ya, ya, that is called unipolarity, hegemoni di dalam hubungan internasional. Terakhir tokohnya David Lake. David yang suka ke danau. Mungkin dia tinggal dekat danau kali. Kalau kalau sore kan kayak Beliau dari Cornell University mengajar di University of California. Dia bukunya paling terkenal Hierarchy in International Relations. Pertama, teorinya authority and leadership. Jadi menurut dia, hegemons itu harus punya otoritas dan harus punya legitimasi baru kemudian dia bisa menciptakan yang disebut dengan order keteraturan dalam ekonomi internasional. Caranya gimana? Ya, jadi dia harus menciptakan melalui kelembagaan, tidak boleh modelnya itu paksaan. Jadi kelembagaan ini yang memfasilitasi. Jadi bermanfaat buat negara lain, baru kemudian Anda diakui, oh oke, Anda besar, Anda legitimate. Kedua, economic structures beyond hegemony. Jadi dia berpendapat bahwa struktur ekonomi internasional bisa muncul tanpa adanya dominan hegemon. Jadi tidak perlu ada hegemon, yang perlu itu adalah kelembagaan dan norma yang menjadi hegemon, terutama di dalam fase hegemonic periods. Jadi norma dan kelembagaan yang hegemon ini yang akan terus mempengaruhi perilaku negara. This is a bit too much for me. Kalau misalnya Anda realis, I don't think that's gonna persist. Ya, tapi kalau sedikit gabungan dari konstruktivis kelembagaan bisa saja ya. Kalau tapi dia prinsipnya kayak semua negara itu baik. It could be. Kemudian diferensiasi of non-hegemonic structure. Jadi dia mendiferensiasi antara various non-hegemonic structure. Ya, dia menolak bahwa kalau tidak adanya hegemoni, ya, the absence of hegemony leads to protectionism. Kalau tidak ada hegemoni akan terjadi protectionism. Ada hegemoni, tidak ada hegemoni, pasti tetap selalu ada proteksionisme. Dan mendukung bahwa collective leadership bisa muncul ketika ekonomi itu terbuka. Collective leadership. Ini dia orangnya baik ini. Karena dia bisa menganggap bahwa orang itu punya kemampuan untuk bisa berbuat baik. Jadi semua negara itu bisa punya perilaku baik. Empat ya, role of domestic policy. Dia menekankan pentingnya domestic political factor atau faktor politik domestik dalam membentuk kebijakan luar negeri dari hegemon tersebut. Ya, dia meng-highlight bahwa dinamika internal penting untuk mempengaruhi international economic orders atau keteraturan dalam ekonomi internasional. contohnya pas dana perang naik terus jadi yang lain menimpa itu negara-negara lain. Bisa. Belum. Terakhir ya. Jadi kita sudah belajar 7 mainstream teori. Ini kalau Anda bawa sampai Sakaratul Maut ya. Oh 7. Bekerja tanya Jadi kita sudah belajar merkantilis. Ya. Merkantilis itu realis GPI ya. Aktornya siapa? Itu state, pemerintah, industri nasional. Main aktornya, ingat ini ya. Aktor utamanya. Jadi kalau Anda tulis di teori, main aktornya itu adalah negara. Ya.
Hubungannya, kalau kita pelajari tentang mercantilist theory itu, kompetisi antara negara, melibatkan proteksionisme dan konflik sumber daya. Nah, classical political economy, aktornya itu individu, market, dan perusahaan. Main aktornya itu individu. Ya, interaksinya, ya, pasar yang terbuka, kompetisi, dan kerjasama dalam perdagangan. Realis, aktornya negara, pemerintah, militer. Aktor utamanya negara. Jadi tidak ada aktor utama di atas negara. Interaksinya selalu konflik, ya, power balancing, security dilemma, and zero sum interaction. Apa artinya zero sum interaction? Harus ada pemenang, harus ada yang kalah, harus ada yang dirugikan, harus ada yang untung, harus ada yang rugi. Keras banget ya hidupnya realisme. Liberal, aktornya individu, perusahaan, dan aktor utamanya individu. Interaksinya, jadi kalau Anda tulis nih nanti di analisis, yang harus Anda lihat kerjasama, interdependence, mutual benefit, ya, terutama mulai perdagangan dan diplomasi. Kelima, kelembagaan, aktornya negara dan NGO. Aktor utamanya international institution. Jadi kerjasama mulai kelembagaan, menciptakan peraturan untuk menjaga global issue. 6. KST. Aktornya adalah negara yang dominan atau lembaga yang dominan. Aktor utamanya negara yang dominan. Ya. Jadi model interaksinya si hegemon ini menetapkan keteraturan kerjasama sesuai dengan mau mereka. Mm-mm. Terakhir ya, konstruktivisme. Aktornya negara, norma internasional, dan ide. Aktor utamanya ide. Jadi satu-satunya teori yang melihat aktor itu adalah ide adalah konstruktivisme. Dia nggak melihat orang. I don't care who you are, what I care is your value. That's constructivist. Jadi interaksinya, interaksi yang dibentuk berdasarkan norma, ide, dan social construction of identity. Konstruksi sosial, identitas yang dibentuk dari berdasarkan konstruksi sosial. Inilah mainstream teori yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12. Saya mungkin tidak akan bisa mendetailkan critical theory ya. Jadi pertemuan ke depan kita akan belajar. Belum, Bu. Masih ada 30 menit ini. Tunggu dulu, belum. Saya belum selesai nih. Ini saya masih mau lanjutin nih. Jadi inilah ya 7 mainstream teori. Ketujuh mainstream teori ini harus ada di esai Anda. Kecuali Anda menggunakan critical theory. Iya, Anda boleh tidak memakai ini, tetapi teori utamanya adalah critical theory. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak boleh menggabungkannya. Mainstream teori itu adalah teori utama yang bisa dipakai dimanapun. Critical teori adalah teori yang mengkritik teori mainstream. Kalau misalnya Anda merasa bahwa saya nggak ketujuh-tujuh ini, berarti Anda nggak di sini. Anda mungkin di critical.
Apa critical theory? Apa saja? Marxis, apalagi? Feminisme. Feminisme, apalagi? So many. There's so many. Oke, siapa yang merasa sekarang udah ini kita 12 pertemuan ada perubahan nggak di kalian atau nggak ada? Ini teori-teori yang kita pelajari ada manfaatnya nggak? Kita kira-kira manfaatnya di mana?